Selamat siang Bu Irin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Clara Winifrida Putri, NIM 191134150 dari kelas 4A. Di video ini saya akan membahas mengenai faktor dan kondisi yang memengaruhi kreativitas siswa. Selamat menyimak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kepribadian siswa yang kreatif. Menurut Nana, dalam tahun 2004, siswa yang kreatif mempunyai beberapa kepribadian, seperti belajar lebih mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, mempunyai motivasi yang tinggi, optimis, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, terbuka, memiliki toleransi, dan kaya akan pemikiran. Artinya, siswa yang kreatif akan belajar secara mandiri, bertanggung jawab, mempunyai motivasi, dan rasa optimis, serta rasa ingin tahu yang tinggi, terbuka, dan memiliki toleransi terhadap orang lain, dan kaya dengan ide-ide yang positif. Untuk membentuk siswa kreatif yang memiliki beberapa kepribadian tersebut, terdapat faktor dan kondisi yang memengaruhi siswa tersebut. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang memengaruhi kreativitas siswa. Pada mulanya, kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Menurut Santrok dalam tahun 2007, mengungkapkan ada 6 faktor yang dapat memengaruhi kreativitas. Di antaranya yaitu ada jenis kelamin, status sosioekonomi, urutan kelahiran, lingkungan kota dan lingkungan desa, inteligensi, dan keluarga. Mari kita bahas satu persatu mengenai 6 faktor yang memengaruhi kreativitas siswa. Yang pertama ada jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Untuk sebagian besar, hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki biasanya lebih mandiri, didesak oleh teman sebayanya untuk lebih mengambil resiko, dan didorong oleh para orang tua dan guru untuk lebih menunjukkan inisiatif. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak perempuan juga memiliki kreativitas yang lebih tinggi daripada anak laki-laki karena pengaruh faktor-faktor yang lain. Faktor yang kedua yaitu status sosioekonomi. Harlock dalam Trisnawati mengatakan bahwa anak yang berasal dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi cenderung mempunyai kreativitas yang lebih tinggi, karena sebagian besar dididik secara demokratis oleh orang tuanya, maka akan mempermudah anak mengembangkan minat dan kegiatan yang dipilihnya. Sedangkan anak yang berasal dari kelompok sosioekonomi rendah, sebagian besar diasuh secara otoriter dan hanya mendapatkan sedikit dorongan serta kesempatan mengembangkan dirinya. Pendidikan secara demokratis ini dapat mempertinggi kreativitas, karena memberi kesempatan yang lebih banyak lagi untuk anak dapat menyatakan individualitasnya, mengembangkan minat dan kegiatan yang dipilihnya sendiri. Tetapi status sosial ekonomi orang tua bukanlah merupakan faktor yang sangat mutlak dalam perkembangan anak, karena hal itu tergantung pada sikap masing-masing orang tua dan bagaimana cara mereka berinteraksi di dalam keluarga. Yang ketiga mengenai urutan kelahiran. Anak dari berbagai urutan kelahiran menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini lebih menekankan lingkungan daripada bawaan. Anak yang lahir di awal atau disebut anak pertama, tengah, terakhir, dan anak tunggal mungkin memiliki kreativitas yang tinggi daripada anak pertama. Umumnya, anak pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua, sehingga mendorong anak menjadi penurut daripada pencipta. Sedangkan untuk anak tunggal dan anak yang bukan anak pertama, lebih bebas dari tekanan, dan juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya.
Faktor yang keempat mengenai lingkungan kota dan lingkungan pedesaan. Jika kita melihat dari cara mendidik, anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif dari anak lingkungan pedesaan. Di pedesaan, anak-anak lebih umum dididik secara otoriter dan lingkungan pedesaan kurang merangsang kreativitas dibandingkan lingkungan kota dan sekitarnya. Sehingga anak-anak kota lebih kreatif dalam menemukan dan menciptakan hal-hal baru. Namun, jika kita melihat dari sisi kegiatan anak di desa, banyak anak desa yang lebih kreatif daripada anak kota. Karena anak desa dirangsang untuk mandiri dan bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Tantangan hidup anak pedesaan lebih berat daripada anak kota. Oleh sebab itu, pada saat ini, anak pedesaan lebih kreatif daripada anak kota. Yang kelima adalah inteligensi. Anak yang pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar dari anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk menangani suasana konflik sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian konflik tersebut. Ini merupakan salah satu alasan mengapa mereka lebih sering terpilih sebagai pemimpin dibandingkan dengan teman seusia mereka yang kurang pandai. Yang terakhir adalah keluarga. Anak dari keluarga kecil, bila mana kondisi lain sama, cenderung lebih kreatif dari anak keluarga besar. Dalam keluarga besar, cara mendidik anak otoriter dan kondisi sosioekonomi yang kurang menguntungkan mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi perkembangan kreativitas anak. Untuk dapat menumbuhkan kreativitas anak, maka peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membimbing anak agar menjadi kreatif. Dan yang kedua mengenai kondisi yang mempengaruhi kreativitas siswa. Clark dalam tahun 1978 berpendapat bahwa ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kreativitas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu. Kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan gagasan dan konsep, serta mencoba dalam bentuk baru dan orisinal. Namun orang tua juga tidak boleh lalai dalam memberikan kebebasan waktu bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah kesempatan menyendiri. Singer dalam Harlock tahun 1978 mengatakan bahwa anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. Kondisi yang ketiga adalah dorongan. Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak yang memenuhi standar orang dewasa, mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan dan kritik yang seringkali dilontarkan pada anak kreatif. Yang keempat adalah sarana. Sarana bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi, yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. Yang kelima adalah rangsangan dari lingkungan. Lingkungan rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. Yang keenam adalah hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif. Orang tua tidak terlalu melindungi atau posesif terhadap anak. Mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri, dua kualitas yang sangat mendukung kreativitas. Ketujuh, ada cara mendidik anak. Mendidik dengan cara demokratis di rumah dan di sekolah meningkatkan kreativitas pada anak. Sedangkan mendidik secara otoriter akan memadamkan kreativitas anak. Yang kedelapan, ada kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Pulaski dalam Harlock tahun 1978 berpendapat bahwa anak harus berisi agar dapat berfantasi. Demikian video penjelasan saya mengenai faktor dan kondisi yang memengaruhi kreativitas siswa.
Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih.